Teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Suci Seda. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang jaringan pada tumbuhan. Nah, namun sebelumnya perlu kita ketahui bahwa tumbuhan tersusun dari sel-sel yang kemudian akan membentuk sebuah jaringan. Nah, jaringan sendiri merupakan sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama dan terikat kesatuan. Pembentukan awal tanaman dimulai dari proses jaringan meristem. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan nomor A, struktur jaringan pada tumbuhan. Nah, struktur jaringan pada tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama, jaringan meristem, dan yang kedua, jaringan permanen. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada jaringan meristem atau biasa disebut dengan jaringan embrional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaringan meristem merupakan jaringan pada tumbuhan yang terdiri atas sel-sel yang aktif membelah dengan cepat dan membentuk sel-sel baru. Biasanya ini terdapat pada ujung tangkai daun, batang, dan akar. Nah, jaringan meristem juga sering disebut sebagai jaringan yang aktif membelah. Sel-sel pada jaringan meristem mampu membelah diri dengan cara mitosis secara terus-menerus untuk menambah sel tubuh pada tumbuhan. Nah, adapun ciri-ciri dari jaringan meristem tersebut yaitu yang pertama, terdiri atas sel-sel yang aktif membelah dan berukuran kecil. Yang kedua, susunan selnya sangat rapat sehingga tidak membentuk dan tidak memiliki ruang antar sel. Yang ketiga, sel-selnya memiliki banyak protoplasma yang memenuhi isi sel. Yang keempat, sel-selnya memiliki satu atau dua inti sel yang berukuran besar. Dan yang kelima yaitu sel-selnya belum mengalami diferensiasi atau spesialisasi dalam mendukung fungsi tertentu pada tumbuhan. Nah, jaringan meristem ini dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan posisinya. Yang pertama ada meristem apikal, yang kedua meristem interkalar, dan yang ketiga meristem lateral. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada meristem apikal. Meristem apikal merupakan jaringan yang terletak pada ujung batang utama, ujung lateral, dan ujung akar. Pertumbuhan pada jaringan meristem apikal ini menyebabkan pertambahan panjang pada tumbuhan baik ke arah atas maupun ke arah bawah. Dan yang kedua ada meristem interkalar. Meristem interkalar merupakan jaringan yang terletak di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah berdiferensiasi. Meristem interkalar menyebabkan ruas batang bertambah panjang serta menyebabkan terbentuknya sebuah bunga. Dan yang ketiga dan yang terakhir yaitu meristem lateral. Meristem lateral merupakan jaringan yang terletak sejajar dengan permukaan batang atau akar. Contohnya terdapat pada Cambium gabus atau filogen dan Cambium vasculer atau Cambium pembuluh. Nah, kita masuk pada bagian yang kedua yaitu jaringan permanen atau biasa disebut dengan jaringan dewasa. Jaringan permanen adalah jaringan yang merupakan hasil pembelahan sel meristem primer dan sekunder yang sudah berdiferensiasi. Jaringan permanen sifatnya non-meristematik atau tidak aktif membelah, tidak tumbuh,
dan tidak berkembang. Adapun ciri-ciri dari jaringan permanen ini yaitu yang pertama, tidak bisa memperbanyak diri. Yang kedua, sel-selnya tidak aktif membelah lagi. Dan yang ketiga yaitu sel-selnya telah mengalami diferensiasi ataupun spesialisasi. Nah, jaringan permanen ini kemudian dibagi menjadi 5 bagian lagi atau 5 macam. Yang pertama ada jaringan epidermis. Bentuk sel pada jaringan epidermis menyerupai balok yang agak bundar dengan satu lapisan sel. Sel-selnya tersusun rapat sehingga tidak memiliki ruang antar sel atau di antara sel-sel tersebut. Perlu kita ketahui bahwa fungsi dari jaringan epidermis ini yaitu sebagai pelindung dan berperan dalam penyerapan zat seperti pada akar yang mudah, serta berfungsi juga dalam proses transportasi ataupun pertukaran zat. Yang kedua yaitu jaringan parenkim atau biasa disebut dengan jaringan dasar. Jaringan parenkim merupakan jaringan yang terbentuk dari sel hidup yang struktur morfologinya sangat bervariasi. Jaringan ini dapat kita jumpai hampir di setiap bagian tumbuhan. Jaringan ini memiliki sifat meristematik karena selnya dapat membelah bahkan ketika menjadi dewasa. Nah, yang ketiga yaitu jaringan penyokong atau jaringan penguat. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang menunjang bentuk tubuh pada tumbuhan. Jaringan ini memiliki fungsi yaitu yang pertama, melindungi embrio biji. Yang kedua, melindungi tanaman dari berbagai macam gangguan mekanisme. Yang ketiga, menegakkan batang dan menguatkan daun. Nah, jaringan penyokong ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, jaringan kolenkim. Nah, jaringan kolenkim ini merupakan jaringan penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Fungsinya sebagai penguat terutama pada tanaman muda dan tanaman herba. Sedangkan jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat pada organ-organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan perkembangan dan pertumbuhan. Jadi, jaringan sklerenkim sangat berbeda dengan jaringan kolenkim. Nah, yang keempat kita masuk pada jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini merupakan jaringan yang berperan dalam pengangkutan berbagai macam zat seperti hasil fotosintesis, air, dan mineral pada tumbuhan. Jaringan pengangkut ini terdiri dari xilem dan floem. Xilem atau pembuluh kayu tersusun atas jaringan mati yang berperan dalam mengangkut air dan unsur hara dari hasil penyerapan akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Sedangkan floem atau pembuluh tapis tersusun atas jaringan hidup yang berperan dalam mengangkut hasil fotosintesis ataupun zat-zat organik dari daun menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, langsung saja kita masuk pada bagian B, yaitu organ pada tumbuhan. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bahwa jaringan-jaringan yang terdapat pada tumbuhan akan menyusun sebuah organ tubuh tumbuhan yang kemudian akan membentuk sebuah organisme. Nah, menurut teman-teman, apa saja sih organ-organ pada tumbuhan? Nah, organ-organ pada tumbuhan ada 3, yaitu akar, batang, dan daun. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada akar. Akar
Akar merupakan organ tumbuhan yang memiliki fungsi utama untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Air dan mineral tersebut digunakan oleh tumbuhan untuk tumbuh. Nah, struktur luar dari akar terdiri atas tudung akar, daerah pertumbuhan akar, dan bulu akar. Nah, adapun struktur dalamnya terdiri atas epidermis akar, korteks, epidermis, dan jaring dan silinder pusat. Nah, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu batang. Batang merupakan salah satu bagian pokok dari tumbuhan yang terbentuk dari titik tumbuh batang pada jaringan embrional ataupun jaringan meristem. Keberadaan batang adalah untuk mendukung bagian-bagian dari tumbuhan seperti daun, buah, dan bunga. Fungsi dari batang sangat beragam, mulai dari sebagai media pengangkutan hingga sampai pada penyimpanan cadangan makanan. Nah, kita masuk pada bagian ketiga ataupun yang terakhir, yaitu daun. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh di ranting. Pada umumnya daun berwarna hijau karena ia mengandung klorofil. Adapun fungsi dari daun bagi tumbuhan yaitu satu, sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Yang kedua, sebagai organ pernafasan pada tumbuhan. Dan yang ketiga, sebagai tempat terjadinya transpirasi. Baik, demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.